Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Salam sehat ya, tidak lupa selalu kita semangatkan pada diri kita agar diri kita selalu percaya diri setiap hari selalu untuk menjaga kesehatan kita. Ya, masih hari ini bersama Pak Eko dalam pembelajaran mandiri dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Hari ini hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020. Ya, masih bersama Pak Eko. Ya. Baik, pada kegiatan hari ini tidak lupa saya awali untuk kita semuanya, silahkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 biar kita terhindar dari virus corona. Antara lain cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak aman, kemudian menghindari kerumunan dimanapun kita berada, di pasar, di mal, dan sebagainya. Ya, kemudian tidak lupa kita selalu cek suhu badan kita dengan termometer atau kalau kita tidak memiliki, ya kita usahakan suhu kita tetap stabil. Kemudian kita memakai desinfektan secara berkala. Ya, semprotkan atau bukan hanya hand sanitizer ya, maksudnya maaf itu. Baik, pada pagi hari ini Pak Eko akan menjelaskan pokok materi pembelajaran yaitu tentang menghitung luas bangun datar gabungan. Ya. Menghitung luas bangun datar gabungan. Maaf itu ya, ada kelilingnya. Tapi yang akan kita bahas hanya luasnya saja. Ya. Besok kita gabung menjadi keliling dan luas. Hari ini kita luasnya dulu. Bangun datar gabungan. Baik. Sebelumnya ya, kalian sudah mengenal macam-macam bangun datar. Ya. Silahkan coba kita dicari luasnya apa ini. Ini bangun apa? Persegi ya, luasnya sisi kali sisi, lancar sekali. Ini bangun persegi panjang, luasnya panjang kali lebar. Kemudian ini segitiga. Segitiga apa ini namanya? Segitiga siku-siku. Ya, luasnya alas kali tinggi dibagi 2. Nah, ini juga berlaku untuk segitiga yang lain, segitiga sama kaki, sama sisi, atau mungkin sembarang. Asalkan diketahui alas dan tingginya. Ingat, alas dan tinggi itu alas tidak harus di bawah, tinggi tidak harus tegak ya. Tapi ini hanya penamaan saja, alas dan tinggi. Tapi yang pasti alas dan tinggi selalu tegak lurus gitu ya. Kemudian ini namanya trapesium ya. Luasnya adalah A plus B, sisi sejajar yang ini A plus B ini dikali T dibagi 2. Kemudian lingkaran Pi kali R kuadrat. Ya. Baik ya, ini tidak Pak Eko tulis semuanya. Masih ada jajaran ginjang, masih ada belah ketupat, layang-layang. Tuh, silahkan untuk diingat-ingat kembali rumusnya. Ya. Baik ya,
Saya lanjutkan. Kemudian ini cara menentukan luas bangun datar. Ya. Cara menentukan luas bangun datar di bawah ini bagaimana? Ini bangun apa ini? Nah, ini ya bangun, ada bangun. Nah, terus kemudian ini ada bangun lagi. Wih, ya. Cara menentukan luasnya ini bagaimana? Bisa nggak? Kalau ini, yang di air biru ini, tahu nggak luasnya? Caranya bisa? Atau ini? Nah, ini setengah lingkaran. Ini persegi. Bisa mencari? Atau yang ini? Atau mau mungkin gambar yang lebih rumit lagi? Tuh. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan luasnya? Nah, bangun-bangun yang seperti ini, yang ini ada dua ini ada persegi, ini ada segitiga, ada persegi segitiga, ada persegi ini lingkaran, ada persegi setengah lingkaran. Ini dinamakan dengan bangun gabungan. Nah, bangun gabungan atau segi banyak. Gitu. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan segi banyak atau gabungan, bangun gabungan? Dan bagaimanakah cara menghitung luasnya? Nah, segi banyak atau bangun gabungan. Nah, bangun yang, nih, saya percepat saja ya. Bangun yang merupakan gabungan dua bangun datar atau lebih. Minimal ada dua bangun datar. Ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, segitiga, lingkaran, dan masih banyak lagi. Tuh ya. Ingat ya, dua aja, minimal dua. Itu sudah termasuk bangun gabungan. Kemudian segi banyak, cara menentukannya yaitu dengan menambah atau mengurangkan luas masing-masing bangun datar. Nah, kalau di awal tadi kalian sudah bisa ya bangun datar masing-masing kalau hanya satu. Nah, sekarang ini kalau ada dua atau lebih dengan menambah atau mengurangkan. Tergantung dari apa? Bentuk dan posisinya. Silahkan. Jadi kuncinya silahkan diamati dengan seksama. Bentuk dan posisi bangun datarnya. Karena nanti akan menentukan apakah menambah atau mengurangkan luasnya. Gitu. Baik, nggak usah bertele-tele ya. Contohnya ini. Nah, ini bangun tadi ya. Cara menentukan luasnya bagaimana? Luas bangun ini. Yaitu, nah, ini kita memakan dulu bangun 1 dan bangun 2. Nah, cara menentukannya, luas 1 itu kita cari nanti luas persegi, L2-nya luas segitiga. Kemudian luas gabungannya, luas 1 ditambah luas 2. Karena ini bertambah ya. Nah, ini yang kedua. Ini misal cari dulu permisalan. Dimisalkan 1 dan 2 boleh diganti dengan yang lain ya, tidak harus ini 1 atau 2. Ini yang bawah 1 di atas juga 2 boleh. Ya. Asalkan nanti cara menghitungnya tepat. Ya. A dengan B boleh. Nah, luas 1, luas persegi panjang. Kemudian luas 2, ini bentuknya juga persegi panjang. Ingat ya. Bentuknya posisinya seperti ini, berarti ini luasnya ditambah gitu. Ini luas yang ketiga. Ini ada 1 dan 2. Nah, caranya dengan satunya luas persegi, luas 2-nya luas setengah lingkaran. Nih. Luas gabungannya nanti luas 1 ditambah luas 2. Tuh. Jadi lihat bentuknya. Waduh, jangan ini rumus seperti ini tidak ada, Pak. Nah, tidak. Lihat dulu bentuknya ya. Udah ya, bisa difahami ya. Nah, ini tadi contoh yang ditambah.
luas gabungan yang ditambah. Itu dilihat dari posisinya. Kita lihat juga dari posisinya, itu untuk yang dikurangi bagaimana, Pak? Nah, kita lihat. Contohnya, ini ada bangun 1 dan bangun 2. Bangun satunya semuanya ini, ya, semuanya. Luas persegi ini semuanya. Kemudian yang keduanya, ini segitiga. Jadi ini dikurangi. Dari persegi, luas persegi ini semuanya, dikurangi yang segitiga. Ini. Jadi luas 1, persegi, luas 2, segitiga, L1 dikurangi luas 2. Contoh yang kedua, seperti ini. Ini ada persegi, kemudian ini setengah lingkaran. Kita cari dulu. Luas satunya luas persegi, luas 2-nya luas setengah lingkaran. Luas gabungannya adalah luas 1 dikurangi luas 2. Luas gabungan atau ini ya, luas yang diarsir ini. Atau yang warnanya biru ini. Nah, ini yang warnanya abu-abu ini. Ini sama dengan, bisa tahu caranya? Bisa menebak? Iya. Luas 1 persegi, kemudian luas lingkaran. Dikurangi aja luas 1 dikurangi luas 2. Ini contoh-contoh dari bentuk persegi banyak. Udah ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal 1, hitunglah luas bangun di bawah ini. Ya. Ini ya. Waduh, bentuknya Pak angel. Nah, kita lihat bentuknya. Bentuknya apa? Ada berapa bangun ini? 2 ya. Bangun pertama ini persegi. Kemudian ini bangun yang keduanya adalah setengah lingkaran. Kita lihat penyelesaiannya. Perhitungan luas bangun di atas dengan cara luas persegi panjang ini ditambah dengan luas setengah lingkaran. Coba kita hitung. Ya, kalau luas persegi panjang B kali L 20 kali 10, ya, 20 kali 10 sama dengan 200 cm persegi. Kemudian luas yang kedua, luas setengah lingkaran. Nah, ini yang kedua. Setengah kali B kali R kuadrat, setengah kali 7, ini bisa dicoret ya, 7. Nah, dan ini 2-nya bisa dicoret dengan 22. Ini tinggal angka 11. 11 kali 7 sama dengan 77. Tuh. Lanjut. Jadi luas gabungannya adalah luas 1 ditambah luas 2, 200 ditambah 77 menjadi 277 cm persegi. Gitu. Nah, kesimpulannya, jadi luas gabungan bangun tersebut adalah 227 cm persegi. Ini cara menjawabnya. Nah, jadi urut seperti ini. Silahkan ya, ini cara menjawab. Nanti soalnya cara menjawabnya seperti ini. Cari dulu luas 1, luas 2, kemudian luas gabungannya tinggal ditambah atau dikurang, terus ada kesimpulan. Nah, itu. Ini biar kita berpikirnya urut. Melatih kita berpikir urut. Ingat ya, matematika itu ada urutan, ada aturan. Nah, ya itu. Ingat sekali lagi ya, matematika itu ada urutan, ada aturannya. Aturan luas persegi ada, aturan setengah lingkaran ada, gitu. Kemudian urutannya juga kita lihat dari bentuk gambar dan posisi gambarnya. Nah, kalau kita urutkan, ini luasnya adalah ditambah, gitu. Terus terakhir adalah kesimpulan kita. Jadi jangan takut atau kita
males, banyak Pak, gitu. Adalah untuk melatih kamu, ya. Melatih kamu semuanya untuk berpikir urut, tidak hanya instan saja. Kalau kamu kebanyakan mie instan ya, pengennya ya instan aja gitu. Biar kita bekerja, belajar, dan nanti adalah beraktivitas itu secara urut, tidak hanya instan. Pengen sehat tapi tidak menjaga kesehatan, nah, sama saja itu ya. Ya, itu ya, pahami ya. Jadi urutannya ada seperti ini. Kita lanjut ke contoh soal 2. Hitunglah luas bangun di bawah ini, yang diarsir luas bangunnya ini ya. Nah, masih sama seperti yang tadi, hampir sama. Soalnya sama, hanya bentuknya saya berbeda. Penyelesaiannya yaitu perhitungan luas bangun dengan cara luas persegi panjang dikurangi dengan luas setengah lingkaran. Jadi persegi panjang ini dikurangi dengan setengah lingkarannya. Kita lihat satu persatu, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Kemudian setengah lingkarannya, cari tadi ya, sudah cari. Sama tadi, seperti yang pertama tadi ya. Seperti yang tadi, sama. Luas persegi sama, luas setengah lingkarannya sama. L1-nya 200, L2-nya 77. Ya. Tapi karena bentuknya berbeda, posisinya berbeda, ya, karena posisinya berbeda, maka luas gabungannya juga berbeda gitu. Kalau tadi ditambahkan, ya, kalau ini mengurangkan. Karena apa? Luas segitiga ini mengurangi dari persegi panjangnya. Setengah lingkaran ini mengurangi dari luas persegi panjangnya. Maka gabungannya itu L1 dikurangi L2, 123 cm. Jadi luas gabungannya adalah 123 cm. Ingat ya, ini selalu difahami. Kalau Pak Eko ini penting. Urutan ini penting. Kalau kamu sudah terbiasa dengan urutan, ya, berpikirnya nanti urut. Ya, jangan terpacu pada rumusnya. Perhatikan ya. Jangan terpacu pada rumusnya. Kalau kamu menghafal rumus bentuk, nanti banyak kamu hafalkan. Tapi diingat aja bentuknya dan posisinya itu. Kalau bentuk ini seperti ini ribuan deh ya. Bentuk bangun datar gabungan itu bisa ribuan bentuknya. Mau menghafal rumus ribuan? Ya, nggak mau lah. Nah, makanya ini kita lihat bentuknya dulu. Oh, ini bentuk setengah lingkaran. Nih, setengah lingkaran. Cari luasnya. Ini bentuk dari persegi panjang. Dicari luas persegi panjangnya 200. Ya. Oh, ternyata dari persegi panjang ini mengurangi. Nah, mengurangi nyaplok dari perseginya. Luas setengah lingkaran ini mengurangi dari perseginya, tinggal berarti dikurangi gitu. Difahami ya? Silahkan sekali lagi, kuncinya adalah amati dengan seksama bentuk dan posisi bangun datar. Oke ya, silahkan dipelajari lagi apa yang sudah Pak Eko sampaikan. Ya, untuk bangun datar ini silahkan untuk evaluasi kita, soal evaluasi, kerjakan soal berikut ini. Ya. Ada 7 soal. Alah Pak, kok 7 ya? Enggak 5 gitu aja. Pak Eko senang dengan angka 7. Ya. Silahkan ini dicermati bentuknya. Kira-kira ada berapa bentuk bangun datar? Gitu. Nomor 1. Berarti ada berapa bentuk ini? Ada 2 ya. Nomor 1 dan 2-nya. Nih. Ingat ya, ini tidak penuh ya. Nah, tidak penuh sampai 22. Hanya sini saja. Nah, ini berapa ini kamu itu cari dulu. Kamu cari dulu. Iya. Kemudian nomor 2.
carilah soal yang diarsir ya. Itu luas bangun ya, kalau ini bangun. Kalau ada bentuknya yang diarsir atau berwarna ini ya. Kalau diarsir ini bagaimana caranya? Ini ada bentuk bangun, satu, persegi. Kemudian ini ada bentuk berapa lingkaran? Seperempat lingkaran. Ini juga seperempat lingkaran. Ya. Silakan berdasarkan posisi ini soal ditambah atau dikurang gitu. Kemudian ini tidak harus L1 ya. L1 dan L2 ya. Ini ada berapa nih? Ada 3 ya berarti ya. Jadi luas 1. Nah, terus ini luas 2, luas 3. Silakan ditambah atau dikurangi. Nah, sekarang yang ini boleh. Ini kamu bentuknya kamu potong di mana ini? Boleh di sini kamu potong di sini. Boleh juga di sini. Nah, ini boleh potong. Ini ada 2 persegi panjang. Caranya ada di depan tadi ya. Ini juga ada bangun apa ini? Ini persegi, ini segitiga. Tinggal nanti dihitung masing-masing bangunnya, kemudian dijumlahkan. Jumlahkan atau dikurangi gitu ya. Ini juga sama. Ini nomor 7 juga seperti ini. Silakan untuk dicermati dan dikerjakan ya dengan hati-hati. Pak Eko tunggu sampai jam berapa? Jam 11 sudah selesai ya. Nah, jam 11. Nggak apa-apa, lebih cepat lebih baik. Ya, kalau ada waktu, Pak Eko segera bisa dikoreksi. Silakan kalau ada yang bertanya, kita tanya jawab di grup WA saja. Ya. Silakan dikerjakan dan terima kasih atas perhatiannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.